Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudaraku berada. Selamat datang kembali di dalam Renungan Harian Toraja Jemaat Tangerang, edisi Jumat 21 Februari tahun 2025. Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami tinggikan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur 37 ayat 34 sampai 40. Yang berkata demikian, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia, aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan, tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan, Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Amin. Orang yang tulus ada masa depan, yaitu tosallo penana den naporanu lan atulasai. Terkadang sakit hati muncul dengan melihat orang-orang yang membenci kita, tetapi hidupnya baik-baik saja. Sering kita menganggap bahwa orang yang tulus justru lebih mudah untuk disakiti, sedangkan orang yang berbuat curang seolah-olah hidupnya aman-aman saja. Membandingkan hidup orang percaya dan orang fasik hanya dengan berpatokan pada soal kesuksesan hidup, sesungguhnya hal yang keliru dan pada akhirnya akan berujung pada kekecewaan. Daud menjelaskan pentingnya bagi orang yang percaya melihat proses yang dilakukan oleh Allah dalam perjalanan hidupnya. Kekayaan dan ketenaran bukanlah sebuah patokan hidup keberimanan, tetapi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan akan memiliki masa depan. Berbeda dengan orang yang fasik, yang mungkin hidupnya terlihat tenar, berjaya, tetapi akhirnya akan binasa. Karena pada kejayaan mereka tidak ada masa depan dan pada akhirnya kejayaan itu akan lenyap dengan sendirinya. Bagi orang percaya kita tidak perlu membandingkan hidup yang berpusat kepada kekayaan, tahta, dan kesuksesan orang lain. Fokus dan setia dalam jalan Tuhan adalah keputusan yang benar dan harus dimiliki setiap orang yang percaya.
Tujuan utama hidup kita bukanlah memiliki semua apa yang ada di dunia ini, tetapi menyadari bahwa semua hidup ini adalah milik Tuhan. Mencukupkan apa yang ada pada diri kita, serta senantiasa memusatkan hidup pada Kristus adalah hal yang utama. Sikap inilah yang menjadi modal utama bagi setiap orang percaya, karena hidupnya telah dijamin dan masa depannya sungguh ada di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Allah kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan hati kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah lelah dan selalu menyertai kami. Meskipun kami sering lemah dan tiada berdaya, ajar kami menjadi orang benar untuk senantiasa taat dan takut akan Engkau. Jadikan kami orang jujur dan saleh, menjauhi kejahatan, selalu rindu untuk mendekat kepadamu. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyengarkan jiwa kami, menghidupkan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menyelesaikan bagi kami dan kami hanya berharap kepadamu. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami, umat Tuhan, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya damai dan sejahtera-Mu mengalir di dalam kehidupan kami. Jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Tuhan kiranya memampukan kami. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya. Biarkan semua rencana kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis, dan hal-hal yang kami tidak inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada-Mu. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat buat kita semua.